Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTD SMPN 1 Sokobanah, Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun refleksi dan kesimpulan yang akan saya angkat dalam koneksi antar materi ini adalah: yang pertama, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, konstruksi proses pembelajaran yang akan saya laksanakan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya, saya menganggap bahwa pembelajaran di kelas hanya sebatas transfer ilmu dari guru ke murid. Sesekali, saya memang mencoba memposisikan murid sebagai subjek pembelajaran. Namun, seringkali saya masih cenderung terbiasa dengan metode ceramah. Saya menganggap bahwa saya sudah berhasil dengan menuntaskan semua materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Saya merasa berhasil ketika hampir semua murid saya mengerjakan tugas dengan tepat waktu tanpa adanya keluhan. Pada awalnya, saya juga meminta murid saya untuk menghafalkan rumus-rumus matematika, misalnya rumus luas permukaan dan volume bangun ruang. Saya berharap ketika menerapkan materi itu dalam kehidupan nyata, mereka akan dengan mudah menggunakan rumus tersebut. Namun ternyata tidak, mereka cenderung lupa rumus yang telah mereka hafalkan. Saya belum bisa mengarahkan murid untuk menemukan sendiri konsep matematika tentang rumus-rumus tersebut. Pada awalnya, saya juga cenderung lebih mementingkan aspek kognitif daripada keterampilan dan sikap. Saya bahkan menargetkan semua murid harus bisa mencapai bahkan melebihi kriteria ketuntasan minimal. Saya juga kurang peduli terhadap perkembangan teknologi yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter murid. Berikut ini perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa anggapan saya selama ini ternyata salah. Seharusnya saya selalu memposisikan murid sebagai subjek pembelajaran hingga tercipta kemerdekaan belajar. Guru hanya sebagai penuntun, dalam hal ini fasilitator, yang akan dengan sepenuh hati membimbing dan mengarahkan murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya menyadari bahwa seharusnya saya menerapkan sistem amung di kelas dalam kegiatan pengajaran dan pendidikan dengan berdasarkan asah, asih, dan asuh. Saya sebagai guru harus bisa mengarahkan anak belajar sesuai dengan kodrat dan karakteristik mereka masing-masing. Karena saya mulai memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan yang menjadi modal bagi mereka untuk mencapai kemerdekaan belajar. Saya juga menyadari bahwa saya harus bisa melaksanakan proses pembelajaran secara komprehensif, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa saya harus senantiasa peka terhadap perkembangan zaman, sehingga bisa mengarahkan murid untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif perkembangan zaman tersebut. Berikut ini konstruksi proses pembelajaran yang akan saya laksanakan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan mengarahkan murid untuk membuat kesepakatan kelas.
dan mereka berkomitmen untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan diputuskan secara bermusyawarah. Yang kedua, saya akan senantiasa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid serta membawa murid ke alam nyata terkait materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, saya akan terus mencoba melaksanakan pembelajaran dengan keterampilan abad 21 yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Saya akan mengarahkan murid untuk senantiasa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta mengomunikasikan hasil belajar sesuai dengan keunikan dan keistimewaan mereka masing-masing secara merdeka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.